Kepada saudara telah diberikan satu buku persoalan dan satu lembar jawaban. Nah, di sini silakan saudara mengisi identitas yang ada pada lembar jawaban terlebih dahulu. Apakah saudara sudah selesai menuliskan identitas? Jika sudah, mohon untuk meletakkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dengarkan instruksi dari saya. Dalam tes ini nanti saudara akan dihadapkan pada 4 subtes, di mana cara mengerjakan masing-masing subtes itu berbeda. Nah, tes ini nanti terdiri dari gambar-gambar. Nah, pada setiap subtes akan ada contoh yang bisa saudara kerjakan dan pahami cara pengerjaannya. Contoh akan kita selesaikan bersama. Setiap subtes memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda, jadi bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Dalam pengerjaan tes ini nanti ada beberapa orang yang berhasil menyelesaikan satu subtes sebelum waktu berakhir. Jika demikian, maka saudara diminta untuk tetap tenang dan meneliti kembali jawaban yang sudah saudara isi agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jika saudara belum selesai mengerjakan dan tester mengatakan berhenti, maka hentikan pekerjaan saudara. Tes ini nanti akan dimulai dan dilakukan bersama-sama, sehingga ketika saudara mendengarkan instruksi mulai, maka silakan saudara mulai mengerjakan soal pada subtes tersebut. Tetapi jika sudah ada instruksi berhenti, maka hentikan pekerjaan saudara dan letakkan alat tulisnya. Dalam tes ini nanti saudara tidak diperkenankan membuka halaman selanjutnya tanpa ada instruksi dari saya. Saudara juga tidak diperkenankan untuk mencoret-coret buku persoalan. Saudara boleh bertanya, tetapi hendaknya saudara bertanya saat sebelum tes nanti dimulai. Saat saudara bertanya pada saat tes sudah dimulai, maka akan merugikan sendiri karena waktu terus berjalan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada maka akan saya segera memulaikan tes ini. Nah, di sini kita masuk pada subtes pertama. Lihatlah gambar-gambar contoh pada tes ini. Kita lihat contoh pada baris pertama. Di situ saudara lihat gambar contoh pada garis pertama. Oke, di situ saudara lihat bagaimana ranting pohon condong merebah berbagai tertiup angin. Mulai dari gambar kotak pertama sampai kotak ketiga. Dapatkah saudara memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang telah tersedia? Jika subjek menjawab C, maka katakan ya benar. Kotak yang terletak di bawah huruf C yang tepat untuk gambar ranting yang rebah selanjutnya. Lihatlah lembar jawaban pada kolom terdapat huruf A, B, C, D, E, F. Untuk jawaban yang benar, maka coretlah huruf C. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Lihatlah bagian yang hitam. Makin lama makin turun ke bawah, seolah-olah tirai atau korden itu yang diturunkan dari atas ke bawah. Gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan posisi tirai tersebut. Jika subjek menjawab E, maka katakan ya benar. Kotak yang terletak di bawah huruf E yang tepat untuk gambar tirai atau gorden yang diturunkan. Coretlah huruf E pada lembar jawaban di kolom contoh nomor 2. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Lihatlah di situ ada gambar kelopak daun bunga. Itu makin lama makin merekah, bertambah satu helai dimulai dari atas terus ke kiri. Maka bagaimana kelanjutan dari gambar-gambar itu? Jika subjek menjawab 2, maka katakan ya benar. Kotak yang terletak di bawah huruf E yang tepat untuk gambar posisi kelopak daun bunga yang merekah selanjutnya. Coretlah huruf E pada gambar jawaban di kolom contoh nomor 3. Perhatikan kita akan memulai tes setelah saya memberikan tanda mulai dan selesai. Apabila saya mengatakan selesai, jangan membalikkan subtes lain sebelum ada perintah dari saya. Kerjakanlah secara tepat dan teliti. Oke, kita masuk pada subtes yang kedua. Nah, sekarang kita akan beralih pada tes yang kedua. Bisa dilihat gambar-gambar contoh pada garis pertama ini. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk yang sama, tetapi ada 2 kotak yang mempunyai bentuk gambar atau yang berbeda. Tugas Anda adalah mencari pada setiap baris soal 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar kotak yang lain.
Bila sudah menemukan dua kotak yang gambarnya berbeda, maka coretlah dua huruf yang ada di atas kotak-kotak itu pada lembar jawaban di kolom contoh. Pada gambar di baris pertama, saudara lihat ada 3 kotak gambar, yang mana ada segitiga dan 2 kotak yang gambarnya segi 4. Jadi 2 kotak yang bergambar segi 4 itu adalah jawabannya. Kedua gambar ini terletak di bawah huruf B dan D. Maka di lembar jawaban pada kolom contoh coretlah huruf B dan D. Lihatlah contoh baris kedua, carilah 2 gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Nah, jika subjek menjawab C dan E, maka katakan ya. Coretlah jawaban saudara pada kolom contoh di lembar jawaban. Bila saudara sudah jelas, marilah kita mulai. Sekali lagi, tugas Anda adalah mencari 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Sekarang lihatlah pada tes yang ketiga. Perhatikan gambar-gambar contoh pada tes 3 ini. Di situ setiap kali di dalam kotak yang besar ada 4 kotak-kotak kecil. 3 dari kotak-kotak kecil itu bergambar, tapi ada 1 kotak kecil yang hilang. Kotak yang hilang ini terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu. Pada contoh yang pertama, kotak kecil yang kedua yang cocok untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Kotak kecil yang kedua terletak pada di bawah huruf B. Maka jawaban yang benar adalah B. Coretlah huruf B di kolom contoh pada lembar jawaban. Contoh nomor 2, kira-kira jawaban mana yang benar? Jika subjek menjawab C, maka katakan ya benar. Coretlah huruf C di kolom contoh pada lembar jawaban. Sekarang perhatikanlah contoh ketiga, ada beberapa lingkaran yang saudara lihat. Jika subjek menjawab F, maka katakan ya benar. Coretlah huruf F di kolom contoh gambar contoh pada lembar jawaban. Apabila sudah jelas, maka bisa dimulai. Ini kita bisa masuk pada tes yang keempat. Oke, lihatlah gambar-gambar contoh yang pertama. Tiap kali saudara menemui 1 gambar di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanannya, pada gambar di sebelah kiri Anda bisa melihat ada sebuah titik. Titik itu terletak di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran. Nah, sekarang lihatlah pada 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Gambar mana yang mungkin diletakkan yang juga di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran itu? Jika subjek menjawab C, maka katakan ya benar. Coretlah huruf C di kolom contoh pada lembar jawaban. Sekarang lihatlah contoh kedua. Lihat gambar sebelah kiri, di mana letak titik tersebut. Oke, lalu katakan bahwa titik itu terletak di dalam segitiga, tetapi di luar segi 4. Sekarang lihatlah 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Carilah 1 gambar yang mungkin dapat saudara letakkan titik yang juga di dalam segitiga tapi di luar lingkaran. Saudara harus membayangkan letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Jika subjek menjawab D, maka katakan ya benar. Coretlah huruf D di kolom contoh pada lembar jawaban. Sekarang sudah coba lihat contoh ketiga. Lihatlah gambar di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Titik itu terletak di dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Sekarang lihat gambar sebelah kanan. Cari kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan yang dipersoalkan. Jika subjek menjawab B, maka katakan ya benar. Coretlah huruf B di kolom contoh pada lembar jawaban. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka akan segera dimulai.